Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang partikel materi. Pada pelajaran ini kita akan bahas tentang apa itu materi, apa itu penyusun materi, materi itu tersusun oleh apa saja, dan dibagi menjadi berapa kelompok materi itu. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi itu punya dua ciri ini ya anak-anak ya. Pokoknya semua benda yang bisa menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan materi atau istilahnya benda. Semua yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Ini ada gambar air. Apakah air ini materi? Iya, benar sekali. Air itu adalah materi. Kenapa kok dia disebut materi? Karena air menempati ruangan dan memiliki massa. Artinya bisa ditimbang dengan neraca atau timbangan. Maka air termasuk materi. Dan setiap materi itu tersusun oleh bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi yang disebut dengan atom. Pada dasarnya, atom itu semuanya netral. Apa artinya atom netral? Artinya jumlah muatan positif yang ada pada atom itu sama dengan jumlah muatan negatif. Karena atom itu tersusun oleh partikel, oleh bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan partikel. Jadi dikatakan atom itu netral jika partikel yang bermuatan positif pada atom itu jumlahnya sama dengan partikel yang bermuatan negatif pada atom itu. Ya, kita tahu bahwa di kulit atom itu ada yang namanya elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Kemudian di inti atom ada yang namanya proton atau partikel bermuatan positif. Dan di inti atom selain proton ada juga neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan. Jika jumlah antara proton dan neutron yang ada, proton dan elektron yang ada pada atom ini sama, maka atom itu disebut dengan netral. Sifatnya dia netral. Kemudian dibagi menjadi berapa kelompok materi itu? Ada 3 kelompok ya anak-anak. Ada yang namanya unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Ini materi kita dulu waktu kelas 7 ya. Unsur itu tersusun oleh atom-atom unsur tersebut. Unsur itu hanya tersusun oleh satu unsur saja. Contohnya hidrogen. Unsur hidrogen maka dia akan tersusun oleh atom-atom hidrogen. Kemudian molekul atau senyawa. Kalau molekul ini tersusun oleh 2 atau lebih unsur. Kalau dia unsur penyusunnya sejenis sama, maka disebut dengan molekul unsur. Contohnya oksigen. Oksigen yang ada di udara ini dalam bentuk senyawa yang tersusun oleh 2 unsur hidrogen. Nah, ini disebut dengan molekul unsur karena penyusunnya sama. Kemudian air. Air ini yang dalam rumus kimianya H2O itu tersusun oleh 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Molekul yang seperti ini, yang unsur penyusunnya berbeda, ini disebut dengan molekul senyawa. Kemudian, karena sesuatu hal, atom itu tidak selamanya netral, atom itu bisa bermuatan. Atom yang bermuatan ini disebut dengan ion. Atom itu dikatakan bermuatan positif atau disebut dengan ion positif jika jumlah proton yang ada pada atom itu atau jumlah muatan positif yang ada pada atom itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Atom dikatakan dia sebagai ion negatif jika jumlah jumlah elektron yang ada pada atom itu lebih besar daripada jumlah protonnya, jumlah muatan negatif, jumlah partikel yang bermuatan negatif pada atom itu lebih besar daripada jumlah protonnya. Maka atom itu dikatakan sebagai ion negatif, bukan atom netral lagi. Contohnya ini anak-anak, ini adalah unsur natrium, Na natrium, tersusun oleh atom natrium. Atom natrium ini punya
di kulitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elektron. Ya, 11 elektron. Ada 11 elektron di kulitnya, di intinya juga ada 11 proton. Sehingga natrium ini dia netral. Kemudian klorin atau Cl. Ini dia punya elektron sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elektron di kulitnya dan 17 proton juga di intinya. Ini atom Cl ini masih netral. Tapi karena sesuatu hal atom natrium dan klorin ini karena reaksi direaksikan maka dia bisa berikatan. Ya, dia bisa berikatan. Artinya apa? Ionnya bisa pindah dari satu atom ke atom yang lain. Contohnya ini, atom natrium, ion muatan negatifnya, maksudnya muatan negatifnya ya yang pindah bukan ionnya. Muatan negatifnya pindah dari satu atom ke atom yang lain. Contohnya atom natrium ini. Ini dilihat muatan negatif atau elektron pada kulit yang paling luar di atom ini pindah. Dia pindah ke atom klorin. Ya, karena dia pindah, maka ini muatan atom natrium ini kehilangan satu elektron. Kalau dia kehilangan elektron, maka artinya muatan positifnya di sini yang lebih banyak daripada muatan negatifnya. Protonnya yang lebih banyak daripada elektronnya, sehingga dia menjadi Na+, bukan Na lagi karena tidak netral. Dia sudah bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena ada satu elektron yang hilang, sehingga muatan positifnya yang lebih banyak. Maka Na ini sudah tidak disebut dengan atom lagi, sudah tidak disebut dengan unsur lagi atau atom netral lagi, tetapi disebut dengan ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Dia bermuatan positif karena dia kehilangan elektron. Kemudian atom klorin yang mendapatkan tambahan elektron pada kulitnya oleh dari atom natrium, ya, ini tidak disebut dengan atom netral lagi, tetapi dia disebut dengan ion negatif, ya, ion negatif atau atom yang bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia mendapatkan tambahan elektron dari atom natrium, sehingga dia sudah tidak Cl lagi namanya lambangnya, tetapi dilambangkan dengan Cl-. Artinya apa? Atom klorin yang mendapatkan satu tambahan elektron. Ya, sehingga dia muatannya tidak netral lagi atom itu, tetapi dia bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia mendapatkan tambahan elektron dari atom yang lain, sehingga elektronnya lebih banyak. Jika elektronnya lebih banyak, maka disebut dengan ion negatif. Paham ya anak-anak? Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Besok kita lanjutkan lagi dengan konfigurasi elektron. Penyebab kenapa elektron itu bisa pindah dari satu atom ke atom yang lain, dan aturan jumlah elektron pada kulit-kulit atom. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.